Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pembimbing PKL, Ibu Ria Rahmanida, SPD MPD, serta rekan-rekan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya hormati. Pada hari ini, izinkan saya memaparkan hasil seminar PKL saya pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfianur Aziza dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096230004 angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta. Adapun topik pembahasan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, profil instansi, alur pelaksanaan PKL, hambatan dan solusi, hasil pembelajaran di tempat PKL, serta saran pengembangan. Saran pengembangan bagi instansi dan saran pengembangan bagi Prodi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, latar belakang pelaksanaan PKL pada administrasi perkantoran memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan organisasi ataupun instansi pemerintahan khususnya dalam pengolahan data, arsip, surat menyurat, serta pelayanan informasi. Jadi PKL pada suku dinas lingkungan hidup, tepatnya pada bidang PSM, menerapkan banyak ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, dari pengalaman kerja serta meningkatkan keterampilan administrasi, komunikasi, dan profesionalisme sebagai bekal masuk ke dunia kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Isnaini et al. Pada 2021, yaitu kemampuan administrasi memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan kerja lapangan, khususnya di lingkungan pemerintahan. Tujuan PKL ini untuk memahami pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan instansi pemerintahan, meningkatkan keterampilan administrasi seperti pengarsipan, pengelolaan dokumen, dan pelayanan administrasi, serta melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, serta tanggung jawab dalam lingkungan kerja, serta menambah pengalaman kerja, serta meningkatkan kemampuan tanggung jawab dan disiplin kerja. Detail dari profil instansi pemerintahan yang saya laksanakan yang bernama Instansi Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Rawasari Timur nomor 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang dimana tugas utamanya mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Yang kedua, menjaga kualitas lingkungan serta kebersihan wilayah, khususnya wilayah Jakarta Pusat, dan membantu pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Setiap instansi maupun perusahaan pastinya memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai sebuah visi, terdapat misi yaitu mewujudkan perencanaan lingkungan hidup yang efektif, mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif, mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik. Terdapat struktur dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Yang pertama itu pastinya dipimpin oleh Kepala Suku Dinas LH Japus yang dikepalai oleh Bapak Slamet Riyadi. Kemudian diikuti dengan subbagian tata usaha yang dikepalai oleh Ibu Ratna. Kemudian terdapat 4 seksi. Yang pertama ada seksi PSLB 3 yang dikepalai oleh Bapak Adit, di mana PSLB 3 ini tentang mengurus sampah langsung di lapangan. Kemudian ada seksi PPH yang dikepalai oleh Bapak Rian, di mana PPH ini bertugas dalam penaatan hukum di bidang lingkungan hidup Jakarta Pusat. Kemudian ada seksi PPKL. Seksi PPKL ini dikepalai oleh Bapak Enriel. Jadi seksi PPKL ini salah satu tugasnya tentang uji emisi kendaraan. Kemudian ada seksi PSM, di mana seksi PSM ini dikepalai oleh Bapak Glenn Wanara, dan salah satu bidang yang saya laksanakan di tempat PKL, di mana tugas seksi PSM utamanya melaksanakan sosialisasi program lingkungan hidup. Dari namanya peran masyarakat, jadi di sini kuat sekali peran masyarakat dalam bidang PSM melalui program-programnya dari sosialisasi. Program sosialisasi ini terbagi menjadi 3. Ada program Adiwiyata berhubungan dengan sekolah, ada program Proklim atau program kampung iklim yang berhubungan dengan lingkungan RW, serta Satuan Sakakal Pataru yang berhubungan dengan siswa. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan serta mengelola data dan administrasi bagian kegiatan masyarakat. Timeline alur pelaksanaan PKL. Yang pertama, saya mengajukan surat izin PKL instansi pada tanggal 17 September 2025, yang dimana saya sedang semester 5 dan sambil mengajukan surat izin PKL ke instansi. Pada 15 Desember 2025, saya mendapatkan kabar bahwa saya mendapatkan surat jawaban diterimanya pelaksanaan PKL di Sudin. Kemudian, beberapa waktu kemudian, pada 5 Januari 2026, mulainya pelaksanaan PKL di instansi,
Di sini saya periode pelaksanaan PKL dari 5 Januari hingga 5 Juni 2026. Kemudian pada 8 Januari 2026 saya start menyusun laporan PKL karena masih minimnya tugas dan masih banyak kelonggaran, jadi saya memutuskan untuk start penyusunan laporan PKL. Kemudian pada selang waktu dan berakhir pada 4 Juni ini saya memutuskan untuk seminar di instansi. Walaupun di instansi ini dari tahun ke tahun mahasiswa atau siswa PKL di sini tidak melaksanakan seminar, namun saya memutuskan untuk seminar di instansi karena untuk penilaian juga. Yang terakhir saya selesai di tempat PKL pada tanggal 5 Juni 2026. Pada inti dari kegiatan pelaksanaan PKL ini sendiri, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan terdapat di bidang administrasi maupun juga di non-administrasi. Yang pertama ada klasifikasi daftar isi berkas atau DIB berdasarkan kode surat. Di sini saya mengklasifikasi surat yang mana surat ini masih ada di tahun 2005 dan tahun 2026. Jadi saya sortir mana surat yang masih diperlukan dan yang tidak diperlukan berdasarkan kode surat. Nah, setelah saya klasifikasikan yang sudah kategori penting yang atau masih digunakan. Selanjutnya, kegiatan kedua itu rekapitulasi daftar isi berkas via spreadsheet. Dari surat atau berkas arsip yang masih digunakan, saya input melalui via spreadsheet, yaitu digitalisasi. Kemudian kegiatan berikutnya penginputan data mobil bensin pada uji emisi di Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa ini adalah proker dari PPK, seksi PPKL. Saya dan teman-teman PKL ini ditunjuk untuk penginputan data mobil karena adanya beberapa kekurangan orang. Kemudian di sini ada sinkronisasi data pada lembar isian Proklin tahun 2026. Di sini sinkronisasi atau rekonsiliasi data, di mana penyocokan data dari data satu dengan data yang lainnya untuk dicocokkan di salah satunya untuk dijadikan laporan. Kemudian ada pembinaan dan sosialisasi calon Proklin utama. Di sini dokumentasinya pada RP03 Kartini. Ya, inilah kegiatan yang non administrasi, yaitu saya ikut terjun langsung ke lapangan dalam sosialisasi. Di sini saya memegang absensi dan konsumsi. Sama di sini juga ada rapat koordinasi pengusuhan Proklim Utama Kota Jakarta Pusat tahun 2026. Di sini saya bertugas untuk absensi dan konsum. Kemudian saya mengikuti juga sosialisasi dan demonstrasi website Sedia Jakarta untuk penginputan berkas adiwiyata. Jadi di sini demonstrasi website Sedia Jakarta untuk sekolah-sekolah CSAK atau calon sekolah tingkat kota untuk mendaftar ke calon sekolah tingkat kota adiwiyata. Dari demonstrasi ini pastinya untuk sekolah-sekolah menginput berkas-berkas uh, apa saja program yang sudah dilaksanakan di sekolah dan diinput di website Sedia Jakarta ini. Nah, dari penginputan berkas di website Sedia Jakarta, selanjutnya kita laksanakan verifikasi lapangan. Di sini dokumentasinya pada SMK 34. Nah, dari situ kita menilai sekolah dari verifikasi lapangan. Apakah benar dari sekolah tersebut menginput berkas-berkas yang sesuai kriteria. Misalnya, dalam menginput sekolah menginput adanya kegiatan komposting. Nah, pada saat verifikasi lapangan, kita cek apakah benar sekolah ini melakukan kegiatan komposting dengan secara rutin ataupun tidak. Nah, selanjutnya dari verifikasi lapangan, dari menilai secara lapangan, saya rekapitulasi data hasil penilaian Fairlab ini dalam via spreadsheet. Nah, di sini diperlukan untuk mengetahui sekolah-sekolah ini hasil akhirnya nilainya berapa untuk memenuhi kriteria CSAK tahun 2026, di mana nilai minimal standarnya yaitu 70. Kemudian balik lagi ke kegiatan administrasinya, di sini saya menempelkan surat perintah jalan atau SPJ ke kertas untuk keperluan laporan reimbursement BBM. Kemudian di sini dari yang tadi calon sekolah kota, di sini juga ada sosialisasi lebih lanjut mengenai sekolah di Wiata tingkat provinsi, nasional, dan mandiri tahun 2026. Di sini tingkat yang lebih tingkat lagi ya, yang lebih maju lagi gitu. Kemudian kegiatan lainnya yaitu saya ditunjuk untuk jadi pembawa acara atau MC pada kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengelolaan sampah dari sumber. Sosialisasi ini dilaksanakan di beberapa kecamatan. Kenapa di beberapa kecamatan? Jadi sosialisasi ini berlangsung dalam waktu 2 minggu. Jadi di 2 minggu ini saya menjadi MC pada kegiatan sosialisasi. Pastinya terdapat
hambatan dan solusi yang saya rasakan selama PKL. Yang pertama, hambatannya tidak adanya sistem kerja yang pasti. Ya, itu sendiri. Saya kadang administrasi, dalam kegiatan administrasi, kadang juga non-administrasi. Solusinya yang saya terapkan meningkatkan koordinasi dan menyusun prioritas kerja. Walaupun saya sering ke lapangan, saya tetap tugas utamanya di bidang administrasi. Saya selalu minta untuk mengarsip surat ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, entah itu ngeprint, scan, dokumen, ataupun selain semacamnya. Yang kedua, hambatannya adanya sebagian kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lapangan. Kesenjangan pengetahuan pasti sudah saya berkali-kali jelaskan bahwa kesenjangan di sini sangat dilihat dari yang saya tentang administrasi, tiba-tiba saya terjun ke sosialisasi. Jadi solusinya itu saya belajar mandiri, aktif bertanya, dan beradaptasi dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga itu tugas tambahan di luar job desk. Salah satunya yang tadi yaitu menjadi MC. Solusinya itu saya mengatur waktu secara efektif dari kegiatan pagi saya MC, pulang dari kegiatan saya masih mengerjakan sebuah prioritas kerja saya yaitu arsip surat dan memanfaatkan tugas sebagai pengalaman dan belajar hal baru. Dengan adanya kegiatan MC ini saya banyak belajar hal baru tentang adanya kepercayaan diri dalam komunikasi di depan banyak orang. Hasil pembelajaran yang saya dapatkan di bidang PSM ini jadi memahami proses administrasi dan program kerja pada seksi peran serta masyarakat, meningkatkan kemampuan pengarsipan dokumen dan klasifikasi arsip di divisi PSM, meningkatkan kemampuan penggunaan Google Spreadsheet dalam administrasi, khususnya yaitu dalam penginputan arsip via spreadsheet, dan melatih keterampilan komunikasi kerjasama tim serta kedisiplinan kerja. Adapun saran pengembangan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang relevan dengan bidang administrasi perkantoran dan layanan bisnis, bisa kerjasama lebih banyak lagi dalam instansi-instansi maupun pemerintah. Kemudian mengoptimalkan pembekalan sebelum pelaksanaan PKL. Nah, di sini mungkin FEB adanya kegiatan sosialisasi pembekalan untuk kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Saran pengembangan bagi instansi, yang pertama optimalisasi pengembangan sumber daya manusia. Maksudnya di sini sumber daya manusia SDM-nya sudah baik, namun lebih digiatkan lagi untuk bekerja sesuai job desk-nya masing-masing. Yang kedua, pengembangan kompetensi digital pegawai, di mana karena kesenjangan usia dari saya yang PKL dengan pegawai yang di sana, mungkin lebih di adanya pengembangan pelatihan digital, teknologi untuk pegawai-pegawai agar lebih melek teknologi dan lebih update dengan teknologi perkembangan zaman. Kemudian mengembangkan sistem pengarsipan maupun penyimpanan dokumen yang terintegrasi dengan link tautan dokumen guna mempercepat akses dan mempermudah mencari dokumen saat diperlukan. Maksudnya di sini, misalnya dalam sistem pengarsipan di via spreadsheet, kita sudah menginput arsip. Nah, selanjutnya pada kolom terakhir ditautkan juga dengan link PDF Google Drive, contohnya, untuk menuju ke PDF itu sendiri. Jadi, langsung terdapat pada scanan. Jadi, tidak memakan waktu yang lama untuk mencari-cari dokumen. Serta, misalnya dalam menginput SK Adiwiyata, di input itu tidak hanya SK-nya saja, maksudnya pasal-pasalnya saja, namun juga di input berkasnya juga dalam tautan dokumen G Drive. Jadi memudahkan pencarian dokumen. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan pada pemaparan hasil PKL saya selama kurang lebih 5-6 bulan di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Semoga banyak pengalaman yang saya terima dan saya terapkan untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian kata yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.